Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Teman-teman, hari ini kita bakal kembali mengikuti jalannya sidang Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Saat ini teman-teman sesi Pak Hasto diperiksa oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, diusut teman-teman keterlibatannya dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Hal ini teman-teman ada yang menarik karena bukan saksi yang akan kita tampilkan, bukan bukti-bukti yang akan kita tampilkan, tapi pemeriksaan secara langsung full teman-teman Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dicerca puluhan pertanyaan sulit oleh jaksa penuntut umum. Nah teman-teman, informasi ini kita dapat dari Kompas di video yang berjudul Sidang Harun Masiku Memanas, Jaksa Cecar Hasto Soal Penggantian Rizky Aprilia. Sebelumnya teman-teman mungkin ada yang lupa atau tidak, demi Harun Masiku ini Hasto Kristianto sampai memecat salah satu pemilik suara terbanyak kedua di dapil tersebut, yaitu Ibu Rizky Aprilia. Dan hal ini tentu menimbulkan rasa sakit hati dari Ibu Rizky sampai di pengadilan beberapa waktu yang lalu menyebut bahwa Hasto mungkin sekjen tapi dirinya bukan Tuhan. Saya ingat perlakuan Anda, bagaimana merendahkan saya, membuat saya dipecat karena ingin memuluskan jalan Harun Masiku. Nah teman-teman, biar lebih lengkap kita bakal simak video selengkapnya dari sidang Hasto yang sangat panas. Cecaran-cecaran dari jaksa membuat Hasto tak bisa berkutik. Kita simak video selengkapnya. Saya bertanya kepada Rizky, kenapa saudara harus diganti dengan Harun Masiku? Sandra keputusan DPP dan ternyata yang bersangkutan tidak mundur, maka di DPP ini kan juga ada suatu proses politik. Laporkan kepada saya, menyampaikan kepada saya. Baik, tapi memang faktanya ya saudara terdakwa ya, PDIP memang ada berkirim surat ya ke KPU kan, terkait dengan Kalbar 1 dan Dapil Sumsel 1, benar? Betul. Betul ya, seperti itu ya. Betul. Nah kemudian saksi minta supaya diakomodir permintaan dari PDIP terkait dua itu ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah kemudian saudara Wahyu Setiawan mengatakan bahwa pada saat ini yang bisa diakomodir hanya Kalbar 1 karena caleg terpilih itu mengundurkan diri, caleg suara terbanyak itu mengundurkan diri atas nama Mari Lestari. Izin kalau itu di rapat pleno. Karena kehadiran saya di rapat pleno untuk memberikan penjelasan selaku sekjen partai terhadap adanya calon yang mengundurkan diri. Kemudian sebagai bukti di rapat pleno saya diizinkan oleh Ketua KPU untuk menghubungi calon anggota legislatif yang mengundurkan diri, dan itu sebagai bukti di dalam rapat pleno bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, saya membawa surat pemecatan di situ dan juga keputusan dari Bawaslu terhadap Kalbar 1. Jadi di situ selain mengapresiasi kinerja dari KPU, di luar itu karena Sumsel 1 tidak masuk di dalam pembahasan di Kalbar, maka kami tidak menyampaikan terkait dengan Sumsel. Itu Doni yang menyampaikan di dalam rapat pleno sesudahnya. Iya, masih gini saudara terdakwa ya. Kan itu rapat pleno dulu baru ketemu Wahyu ya, benar ya? Betul, rapat pleno Kalbar 1. Nah kan dulu. Wahyu itu mengatakan sesuai dengan yang saudara terdakwa sampaikan. KPU hanya bisa untuk saat ini mengakomodir yang Kalbar 1 karena memang caleg terpilihnya mengundurkan diri sesuai dengan peraturan undang-undangan, kata dia seperti itu. Nah kemudian tadi saudara terdakwa mengatakan untuk Sumsel 1 silakan menghubungi Doni, itu benar? Jadi supaya runtut, mohon izin yang mulia, ketika membahas Kalbar 1, Sumsel 1 belum dibahas. Jadi bagaimana bisa dikatakan sudah bisa diakomodir ketika rapat penetapan Sumsel 1 itu belum dilakukan. Sehingga sebelum Isoma itu rapat pleno KPU baru agenda dapil Kalbar 1. Kemudian Isoma, di dalam Isoma itulah karena banyak orang juga yang hadir, kemudian saudara Wahyu menyampaikan kepada saya bahwa Kalbar 1 sudah beres, kemudian tinggal Sumsel 1. Lalu saya sampaikan, saya jawab silakan diomongin dengan Doni. Terima kasih. Baik. Oke. Baik, kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat rapat pleno di tanggal 31 Agustus 2019 itu apakah benar ya Doni Triistiqomah itu mewakili PDIP selaku saksi ya pada waktu itu ya? Betul, setiap partai ada dua. Ada saksi. Dan ini kan? mendapatkan surat tugas ini ada dua saksi, ya? Doni dan saudara Chandra.
Nah, mengenai Doni yang melakukan protes terkait dengan keputusan KPU tersebut, saudara-saudara mengetahui? Saya tidak tahu. Karena di rapat pleno itu kan tetap menetapkan Rizky Aprilia sebagai suara terbanyak pada waktu itu. Nah, kemudian Doni menyatakan bahwa di persidangan dia mengajukan protes pada waktu itu, gitu. Jadi mohon izin yang mulia, ketika kejadian pembahasan Sumsel 1, saya tidak berada di dalam rapat pleno karena saya sudah kembali setelah isoma. Hanya saja ketika terjadi perdebatan terkait dengan Sumsel 1, saudara Doni menghubungi saya lewat telepon, menyampaikan situasi yang terjadi. Karena saat itu juga masih terjadi ketegangan terkait dengan Pilpres, maka kemudian saya tegaskan, oke, kita cooling down dulu. Kita tentukan langkah-langkah hukum selanjutnya buat kajian hukum. Yang penting seluruh Pilpresnya itu tidak terganggu. Karena perhatian utama saya juga sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres. Itu jawaban saya ke Doni. Makanya akhirnya pada waktu itu Doni tanda tangan ya. Tanda tangan supaya proses penghitungan ini berjalan lancar, kan seperti itu ya? Betul, tanda tangan, dan sebenarnya ada kesepahaman untuk melakukan fatwa ke MA agar tidak terjadi beda tafsir antara KPU dan PD Perjuangan. Jadi fatwa MA itu semacam kesepahaman bersama antara PD Perjuangan dan KPU melalui saksi-saksi dari PD Perjuangan. Nah, apakah pembahasan fatwa itu di kantor KPU itu pada waktu itu belum ya? Hanya diputuskan untuk fatwa agar tidak terjadi beda tafsir. Hanya sampai di situ, dan kemudian saudara Doni menandatangani berita acara. Oke, baik ya. Baik, setelah rapat pleno KPU ya menetapkan caleg terpilih, kemudian menetapkan suara dari setiap partai, kan seperti itu ya. Apakah kemudian di bulan September ya, di awal September ya, saudara terdakwa ada memanggil Doni dan kemudian ada Saiful Bahri pada waktu itu di rumah aspirasi atau di DPP, seperti yang saudara katakan tadi? Ya, betul, itu adalah sekitar sebelum pelaksanaan fatwa. Jadi ketika finalisasi fatwa, saya mengundang saudara Doni di rumah aspirasi, kemudian konsep fatwa ditunjukkan oleh saudara Doni dalam bentuk draft surat. Nah, di tengah pembahasan itulah kemudian Saiful datang. Ya. Nah, pada waktu itu apa yang disampaikan Doni kepada terdakwa terkait dengan fatwa ini? Bahwa fatwa ini diperlukan sebagai bagian dari kesepakatan di KPU untuk mengatasi perbedaan multi tafsir. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat ada terdakwa, ada Doni, ada Saiful di rumah aspirasi pada waktu itu ya, apa arahan saudara terdakwa kepada Doni dan Saiful pada waktu itu? Ya, ketika Saiful bergabung, saudara Doni cerita bahwa saya mengundang Saiful, dia menawarkan diri untuk membantu-bantu. Ya. Ya, kemudian setelah konsepnya selesai, saya menyatakan laksanakan keputusan partai. Hanya itu saja. Ya, apakah saudara terdakwa ada mengarahkan kepada Doni dan Saiful untuk tetap mengupayakan supaya keputusan partai ini bisa tetap terlaksana seperti itu? Betul, karena betul, itulah ya? Standing position dari partai. Dari partai. Legal position dari partai. Baik. Nah, kemarin kan Doni mengatakan Saiful Bahri itu yang datang meminta untuk membantu. Nah, tetapi Saiful Bahri menyatakan bahwasanya dia yang diminta Doni untuk membantu, kan seperti itu ya. Nah, kemudian akhirnya bertemu dengan terdakwa di rumah aspirasi, kan seperti itu. Nah, artinya Saiful Bahri setelah rapat pleno KPU yang menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih itu sudah ikut untuk membantu mengurus terkait dengan Harun Masiku, kan seperti itu ya. Benar ya, sudah terdakwa? Jadi pernyataan Saiful Bahri di rumah aspirasi akan membantu itu berkaitan dengan fatwa tersebut. Yeah. Pelaksanaan dari fatwa itulah Saiful menawarkan diri untuk membawa suratnya ke KPU. Sedangkan proses-proses sebelumnya atas ketika Doni meminta Saiful untuk membantu itu saya tidak tahu. Ya. Apakah ada arahan khusus kepada Saiful pada waktu itu karena dia ikut membantu Doni Tri Istiqomah dari saudara terdakwa pada waktu itu? Saya tidak pernah berikan arahan pada Saiful, arahan saya adalah kepada Doni, laksanakan keputusan partai. Laksanakan keputusan partai. Ya, karena yang menerima surat tugas adalah saudara Doni. Ya, baik. Nah, saudara terdakwa ya, jadi si Saiful kemarin mengatakan bahwa
setelah bertemu dengan saudara terdakwa di rumah aspirasi, kemudian saudara Saiful dan Doni Istri Istiqomah itu melakukan pertemuan dengan Harun Masiku. Ya, melakukan pertemuan dengan Harun Masiku, yang mana dalam pertemuan itu mereka menyepakati ada 3 cara. Ada 3 cara yang harus dilakukan untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, kan seperti itu. Nah, yang pertama mereka sepakati bahwasanya akan tetap ditempuh melalui jalur normatif, yaitu dengan mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung sesuai dengan arahan terdakwa, kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah meminta Rizky Aprilia untuk mundur gitu. Nah, kemudian yang ketiga melakukan pergantian antar waktu atau PAW kepada saksi Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah, apakah 3 cara yang disepakati oleh Doni dan Saiful Bahri ini kemudian ada dilaporkan kepada saudara terdakwa pada waktu itu? Sama sekali tidak. Tidak ada. Saya tidak tahu terhadap langkah-langkah itu. Kemudian mengenai pertemuan mereka dengan Harun Masiku, apakah ada dilaporkan kepada saudara terdakwa? Tidak. Hanya ada kejadian ketika saudara Saiful WA ke saya, izin mas, saya sudah ketemu dengan Pak Harun. Pamit mau geser dari SS, ya. Jadi pamit mau geser seperti itu. Jadi di situ WA yang saya terima. Tetapi pertemuan-pertemuan di mana, kapan, dan siapa saja saya tidak tahu. Nah, itu pun setelah kejadian OTT ya, saya baru ingat ngasih. Ya. Tanggal berapa? Baik. Pada saat Saiful Bahri ya mengatakan itu di tanggal ini 13 Desember sebenarnya. Nah, mengapa Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS dan pamit geser? Itu maksudnya dia melaporkan apa? Ya, saya tidak tahu, maka saya jawab oke, sip di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya di mana. Baik, saudara terdakwa ya. Ya. Ini ada percakapan memang ya di antara di tanggal 13 Desember 2019 ya. Saiful Bahri itu mengirim pesan WhatsApp, bisa ditampilkan ya? Kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa oke, sip. Nah, maksudnya apa isi pertemuan dari Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu? Karena terdakwa menjawab oke, sip. Saya memahami bahwa saudara terdakwa memahami apa hasil pertemuan antara Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu di SS. Jadi saya juga tidak tahu pertemuan itu di mana, kapan, apa yang mau dilaporkan saya juga tidak tahu. Karena penugasan saya kepada saudara Doni Istiqomah dari DPP partai secara resmi. Itu adalah jawaban standar saya. Pada saat itu DPP sedang mengadakan FGD, ya, Focus Group Discussion, dalam rangka Rakernas yang merupakan Rakernas terbesar pada periode-periode itu. Sehingga seluruh perhatian saya di Rakernas, maka saya jawab oke, sip. Maka kalau mau maknai oke, sip, itu nanti harus dilihat dengan jawaban oke, sip saya yang lainnya. Karena itu menunjukkan bahwa oke, sip itu adalah suatu jawaban bahwa saya terima WA. Tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan. Sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut. Artinya pada saat itu saudara terdakwa meyakini bahwasanya memang Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS. Tidak seperti itu. Karena itu adalah jawaban saya di tengah-tengah kesibukan saya. Baik. Ya. Saudara terdakwa itu kan ada nomor HP ya. Di situ atas nama Saiful, ya, Saiful Bahri ditulis Saiful. Itu nomor HP-nya 0812 998 06 9999. Nah, kemudian ada nomor atas nama Mas Hasto New, nomor telepon 0811 19 29 889. Ini percakapan pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.01.53 sampai dengan pukul 14.56. Ya, betul itu ya. Nah, apakah itu benar nomor saudara terdakwa? Oh, betul. Betul ya? Betul. Itu di HP apa nomor itu? Maksudnya? Jenis HP-nya apa? Pada waktu itu. Hah?
Saya lupa kalau enggak. Ini nomor lama ini saudara terdakwa ya. Maksudnya mungkin ini nomor HP-nya iPhone kalau tidak salah ya. iPhone berapa pada waktu itu? Saya tidak tahu. Nah, nomor ini masih dipakai nggak saudara terdakwa? Tidak. Tidak ya. iPhone-nya di mana sekarang? Bagaimana? iPhone-nya di mana? Itu kan seluruh handphone yang saya pakai itu dari saya itu apakah saya beli sendiri atau apa saya lupa. Ya handphonenya sekarang udah tidak ada lagi di situ. Ya maksudnya tidak ada itu dijual, hilang, saya kasih ke orang. Saudara ya, kasih. Biasanya handphone yang udah dipakai kalau serinya itu apa? Seri udah lewat itu dikasih sekretariat, kemudian dipakai yang lain. Kalau nomornya ini masih dipakai? Tidak ya. Jadi ini benar nomor saudara terdakwa ya? Betul ya. Oke. Nanti kita sebenarnya ada urutan lagi di bawahnya, tapi saya kembali dulu seperti yang tadi ya. Baik. Baik, tadi kan yang 3 cara itu ya saudara terdakwa ya, itu. Nah, apakah kemudian ya saudara terdakwa Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri itu ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwa untuk melakukan lobby-lobby ke KPU ya, mereka itu meminta bantuan Agustinio supaya Agustinio bisa membicarakan proses pengurusan Harun Masiku ini di KPU gitu, dengan komisioner KPU. Tidak ada, saya sama sekali tidak tahu keterlibatan Tio. Tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian saudara terdakwa ya. Nah, setelah pertemuan dengan Doni, Saiful dan saudara terdakwa di Sultan Syahrir. Nah, kemudian berdasarkan keterangan dari Saiful Bahri, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Harun Masiku. Nah, kemudian apakah benar akhirnya DPP PDIP ada meminta fatwa kepada Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya, minta fatwa tidak terkait pertemuan-pertemuan tersebut. Minta fatwa karena terkait dengan itu kesepakatan yang dibuat bersama KPU pada tanggal 31 Agustus sebagai catatan rapat. Ya, maksudnya oke. Nah, apakah pada setelah tanggal 31 ya, dan setelah pertemuan dengan Doni dan Saiful itu, kemudian DPP ada mengirim permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung? Ya, ada, itu dimulai dari rapat DPP PDI Perjuangan terlebih dahulu. Di mana hasil rapat pleno tanggal 31 Agustus itu dibahas di DPP, dan dari situlah DPP memutuskan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung ya. Itu yang membuat surat fatwa tetap Doni ya, Doni Istiqomah ya. Betul. Baik. Ini saya bacakan ya. Ini pada tanggal 13 September 2019 ya. DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X DPP 9 Romawi 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57 HUM 2019 tertanggal 19 Juli 2019. Ya. Pada waktu itu yang menandatangani saksi dengan siapa? Saya agak lupa, tapi Pak saya Yasona tanda tangan di situ. Ya, saudara terdakwa tanda tangan. Ya. Kemudian Pak Yasona Lauli ada tanda tangan, saudara ketahui ya. Betul ya. Termasuk salah satu ketua di DPP ya, Pak Betul, Yasona. Pak Lauli adalah ketua bidang hukum. Nah, pada waktu itu apa pada pokoknya isi dari permohonan fatwa itu yang saudara ingat? Ya, berkaitan dengan beda tafsir antara PD Perjuangan dan KPU dalam pertimbangan hukum dari MA di dalam putusan tersebut, maka kemudian kami meminta MA untuk memberikan fatwanya. Ini ya saudara terdakwa ya. Jadi isi surat itu ya pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan fatwa putusan Mahkamah Agung, agar KPU RI bersedia memindahkan suara Najarudin Kemas kepada Harun Masiku, caleg anggota DPR Dapil Sumsel 1, dan dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya. Iya, betul. Seperti itu ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa respon dari Mahkamah Agung pada waktu itu? Apakah dikabulkan juga permohonan fatwanya pada waktu itu? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan fatwa dan kemudian meminta KPU untuk melihat kembali dasar-dasar pertimbangan hukum di dalam putusan sebelumnya. Putusan 57B kalau tidak salah. Baik. Ini saya bacakan lagi ya. Jadi surat
DPP PDIP itu kan di tanggal 13 September 2019. Nah kemudian Mahkamah Agung itu menerbitkan surat di tanggal 23 September 2019. Masih di bulan September ya. Nah itu surat nomor 37/Tun/Tun/2019. Perihalnya sama dengan perihal yang diajukan oleh surat DPP PDIP. Nah pada pokoknya menyebutkan bahwa ini disebutkan di halaman 66 dan 67 ya di putusan, penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Jadi sama dengan putusan dari judicial review dari Mahkamah Agung, seperti itu. Nah baik, betul. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Dari mana saudara terdakwa mengetahui bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu telah terbit? Dari surat yang diterima DPP PDI Perjuangan. Diterima oleh DPP PDI Perjuangan dari Mahkamah Agung. Baik. Apakah pada saat fatwa tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, saudara masih ingat bahwa saudara terdakwa itu sedang berada di Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya. Saya berada di Mahkamah Agung, itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Ian Farid. Ya, saya diajak oleh Pak Ian Farid untuk ke Mahkamah Agung. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Pada tanggal itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Nah jadi di keterangan Saiful kemarin ya, Saiful menerangkan bahwa Harun Masiku itu kan mengirim gambar saudara terdakwa dengan Pak Jan Farid dan ada Harun Masiku di situ. Dia mengatakan bahwa pada saat itu fatwa sudah diterima oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana? Belum ya. Karena itu tanggal 23 September, sementara kami bertemu itu 23 September pagi. Karena di MA tidak ada pembahasan ya terkait dengan fatwa. Saya mendampingi Pak Ian Farid dan kemudian yang saya sampaikan adalah mengapresiasi ya kerja dari MA karena sebelumnya itu ada begitu banyak tunggakan perkara, kemudian di bawah kepemimpinan Ketua MA saat itu tidak ada. Ya teman-teman, barusan kita telah menyaksikan jalannya persidangan yang cukup lama, memakan waktu berjam-jam teman-teman, walaupun sudah kita ringkas, ini durasinya masih tetap lama. Yang jelas ini sesi pentingnya di mana Pak Hasto dicercar berbagai pertanyaan-pertanyaan sulit dari jaksa KPK. Salah satunya ya kenapa Pak Hasto ini memilih untuk memecat kader terbaiknya demi Harun Masiku. Dan secara mengejutkan Pak Hasto malah mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak dekat dengan Harun Masiku. Lah kenapa? Kalau misalnya Anda tidak dekat, tidak punya hubungan misalnya kedekatan ya teman-teman, mau sejauh itu membantu Harun Masiku, apakah Harun Masiku menyuap Hasto Kristianto, membagikan sejumlah uang untuk membuat Hasto mau membantu dirinya menjadi anggota DPR? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan baru. Jelas kalau misalnya terbukti Harun Masiku menyuap Hasto, maka saya rasa posisi Pak Hasto bakal makin berat, posisi Pak Hasto, hukuman Pak Hasto bakal makin bertambah karena bukan saja melakukan suap tapi juga menerima suap. Lebih lanjut teman-teman, kita bakal tunggu sidang-sidang selanjutnya dan kita bakal terus update jalannya persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kan itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.